Warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan melakukan pembahasan tentang soal observasi diri P3K tahun 2023, di mana untuk soal observasi diri ini itu mirip dengan soal kepribadian gitu ya. Nah, untuk teman-teman yang sekarang masih dalam tahap pendaftaran ya, masih ada waktu, silahkan dilengkapi untuk pendaftarannya dengan benar ya, agar bisa lolos untuk seleksi administrasinya. Oke, kita langsung saja bahas mengenai soal observasi diri P3K tahun 2023. Oke, yang pertama, sekolah Anda pada akhir libur semester mengadakan study tour keluar kota selama 3 hari, dan Anda menjadi salah satu guru pendamping kegiatan study tour itu. Sesuai rencana, rombongan study tour akan tiba kembali di sekolah pada hari Minggu sore pukul 17.00 karena hari Senin adalah hari pertama masuk sekolah. Tetapi karena sesuatu dan lain hal, rombongan baru tiba kembali ke sekolah hari Senin pukul 3 pagi. Beberapa guru berencana untuk izin tidak masuk pada hari pertama karena kelelahan. Apa yang akan Anda lakukan? A. Tetap masuk sekolah meskipun tidak seharian penuh sebagaimana hari-hari biasa. B. Tetap masuk sekolah sebagaimana hari-hari biasa meskipun banyak guru yang izin. C. Menyarankan kepada para guru yang berencana tidak masuk untuk tetap masuk sekolah. D. Menyampaikan kepada kepala sekolah agar menghimbau para guru untuk tetap masuk sekolah. E. Menyarankan kepada peserta didik yang ikut study tour untuk tetap masuk sekolah. Oke, di sini yang perlu kita lakukan, tindakan yang perlu kita lakukan itu kalau misalnya terjadi hal seperti itu, kita harus tetap masuk sekolah sebagaimana hari biasa meskipun banyak guru yang izin. Maka yang paling tepat itu adalah yang B ya, karena dengan pertimbangan akan lebih sensitif bila kita yang menyarankan kepada guru yang lain untuk tetap masuk ya, sepertinya memaksakan kehendak sendiri gitu. Jadi yang lebih cocoknya itu jawabannya yang B. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Dalam suatu kelas terdapat 3 anak yang berasal dari luar suku bangsa. Mereka memiliki ciri fisik dan logat bicara yang berbeda dengan teman-temannya. Pada saat Anda sedang memberikan tugas kelompok di kelas tersebut, semua peserta didik menolak untuk satu tim dengan ketiga anak tersebut. Oke, sebagai pendidik, langkah apa yang akan Anda lakukan? Oke. A. Memberikan wawasan kepada siswa untuk saling menghormati sesama dalam perbedaan dan penempatan ketiga anak tersebut dalam kelompok. B. Memfasilitasi terjadinya diskusi berdasarkan penghargaan dan penghormatan satu dengan yang lain. C. Menempatkan peserta didik pada kelompok dan meminta semua menghargainya. D. Membaurkan mereka dalam kelompok dan mengancam yang menolak akan kena sanksi. E. Meminta ketiga peserta didik tersebut untuk menerima penolakan dari teman-temannya. Oke, yang paling cocok itu adalah jawabannya yang paling tepat adalah yang A. Kenapa? Karena menurut saya guru perlu meluruskan terlebih dahulu pandangan siswa terkait perbedaan suku, baru setelah itu mereka dapat menerima dan bekerja sama. Jadi mereka harus paham dulu dan mengenai wawasan mengenai perbedaan ya, perbedaan dan untuk saling menghargai atau menghormati gitu. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah A. Oke, pertanyaan selanjutnya.
Anda menggantikan tugas orang guru yang cuti hamil. Anda menilai rancangan program pembelajaran guru itu masih kurang sistematis dan harus banyak direvisi. Namun pada waktu yang sama, Anda ditugasi oleh kepala sekolah untuk merancang kegiatan kunjungan lapangan kelas 1, 2, dan 3 yang harus diselesaikan segera mungkin. Hal yang Anda lakukan selama menjadi pengganti guru tersebut adalah A. Bekerja semampunya saja, tidak merevisi RPP karena hanya pengganti sementara. B. Mencoba untuk memperbaiki sekilas saja RPP guru tersebut. C. Memperbaiki RPP itu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. D. Menyeimbangkan dua pekerjaan yang harus diselesaikan, yakni memperbaiki RPP dan mengerjakan tugas kepala sekolah walaupun hasilnya belum maksimal. E. Berusaha mengerjakan kedua pekerjaan sebaik mungkin dengan mengatur jadwal, memperbaiki RPP, dan menyelesaikan rancangan kunjungan lapangan. Oke, ini yang paling tepat ya. Itu kalau dilihat sekilas gitu hampir mirip-mirip, tapi berdasarkan ini yang paling baiknya itu adalah yang E. Meskipun ini sama yang D itu mirip, tapi yang jawaban yang D itu lebih ke belum maksimal, jadi belum sepenuhnya gitu melaksanakan pekerjaan. Nah, kalau yang E ini berusaha sebaik mungkin, berarti jawabannya yang E yang paling tepat. Oke, pertanyaan selanjutnya. Menurut saya, gambaran ideal seorang guru adalah A. Memahami pentingnya perencanaan kerja dan bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan. B. Memahami pentingnya pelaksanaan kerja dan perwujudan tanggung jawab agar tujuan sekolah lebih terarah dan terukur kinerjanya. C. Melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai guru agar tujuan sekolah lebih terarah dan terukur kinerjanya. D. Melaksanakan tugas-tugas sesuai aturan yang berlaku, deskripsi pekerjaan dan tanggung jawabnya agar tujuan sekolah lebih terarah dan terukur kinerjanya. E. Melaksanakan tugas secara mandiri maupun kolaborasi sesuai aturan yang berlaku, deskripsi pekerjaan dan tanggung jawabnya agar tujuan sekolah lebih terarah dan terukur kinerjanya. Oke, di sini yang paling tepat ya, yang paling lengkap gitu, itu gambaran ideal seorang guru. Yang paling tepat itu adalah yang E. Ini mengenai pelaksanaan tugas secara mandiri maupun kolaborasi sesuai aturan yang berlaku, deskripsi pekerjaan, tanggung jawab. Ini lebih cocoknya itu ya, lebih lengkapnya untuk gambaran ideal seorang guru. Untuk yang D itu masih belum, kurang atau di bawah dari penjelasan yang E gitu. Jadi yang paling cocok itu yang E. Oke, pertanyaan selanjutnya. Sebagai seorang ketua kelompok kerja guru, ketika membagi tugas kelompok, saya akan A. Membagi tugas berdasarkan pengalaman yang dimiliki teman-teman. B. Membagi tugas dengan sama rata untuk semua teman. C. Memberikan kebebasan pada anggota untuk memilih bagian mana yang sanggup untuk dikerjakan. D. Mengerjakan tugas yang sulit terlebih dahulu bersama-sama, baru membagi kelompok sesuai dengan strategi saya sebagai ketua agar pekerjaan selesai. E. Membagi tugas dengan memperhatikan minat dan kompetensi setiap anggota sehingga dapat melaksanakan tugas dengan baik. Oke, jadi kriteria yang paling baik itu adalah yang E ya. Kenapa yang E? Karena di sini karena setiap guru itu memiliki kompetensi yang berbeda-beda, jadi disesuaikan dengan memperhatikan minat, kemudian kompetensi setiap anggota sehingga dapat melaksanakan tugas dengan baik dan dapat dilaksanakan secara efisien gitu ya. Jadi yang paling tepat itu jawabannya yang E. Oke. Pertanyaan selanjutnya.
Teman-teman menilai saya sebagai orang yang dalam berhubungan dengan orang lain, titik-titik. A. Cepat berubah pikiran. B. Membutuhkan waktu lama untuk mengenal secara dekat dengan orang lain. C. Selalu bertanya alasan ketika ada perbedaan karena cenderung takut salah. D. Suka memberi masukan secara langsung saat ada perilaku orang lain yang kurang sesuai. E. Mudah menyesuaikan diri serta mampu menjelaskan dengan rinci bila mana ada perbedaan. Oke, di sini yang paling baik ya. Di sini yang paling baik bahwa orang lain menilai diri kita itu ketika berhubungan dengan orang itu kita mudah menyesuaikan diri dan mampu menjelaskan secara rinci bila mana ada perbedaan, karena sebagai guru harus bisa beradaptasi dimanapun berada gitu. Meskipun nanti kalau kita ditempatkan ya P3K di mana gitu, kita harus bisa beradaptasi dimanapun tempatnya gitu. Oke, jadi jawabannya yang E ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Seorang peserta didik mengeluhkan keadaan orang tuanya yang akan segera bercerai. Mendengar keluhan tersebut, apa yang akan Anda lakukan? A. Mendengarkan dengan sepenuh perhatian dan ikut merasakan perasaan peserta didik, menjaga rahasia dan berusaha untuk membantu dia. B. Memperhatikan keluhan peserta didik dan melarang menceritakan hal tersebut kepada orang lain sambil berusaha untuk membantu dia. C. Mendengarkan keluhan peserta didik dan menganggap sebagai suatu hal yang biasa terjadi dalam kehidupan berumah tangga. D. Memahami keluhan peserta didik dan membiarkan peristiwa tersebut berjalan seperti apa adanya. E. Melakukan penilaian terhadap keluhan peserta didik dan menceritakan keluhan tersebut kepada orang lain. Oke, di sini hal yang perlu kita lakukan sebagai seorang guru ya. Nah, kita harus mendengarkan cerita dari peserta didik tersebut, kemudian ikut berempati gitu ya. Kemudian kita harus bisa menjaga rahasia agar ini kan istilahnya aib keluarga gitu ya. Jadi jangan sampai tersebar. Jadi kita harus bisa menjaga rahasia dan tentunya kita harus berusaha membantu dia serta menguatkannya gitu ya. Oke, jadi yang paling tepat itu adalah jawabannya yang A. Untuk yang lainnya itu banyak hal-hal yang kurang baik gitu. Jadi pilihannya kurang tepat. Jadi yang paling tepat itu yang A. Oke, pertanyaan selanjutnya. Anda adalah seorang guru sekolah dasar di sebuah kabupaten. Anda melihat banyak anak yang tidak menyelesaikan sekolahnya. Berdasarkan informasi, alasan banyaknya anak yang putus sekolah karena orang tua mendorong anaknya untuk bekerja daripada belajar untuk menambah penghasilan keluarga. Terkait kasus tersebut, ya, hal yang dapat Anda lakukan adalah A. Menerima kondisi tersebut sebagai hal yang biasa. B. Mengajak beberapa anak tinggal di rumah Anda untuk dibimbing belajarnya. C. Mencarikan pekerjaan bagi anak-anak itu karena cepat bekerja akan menolong ekonomi keluarga mereka. D. Menjelaskan kepada orang tua untuk tetap menyekolahkan anaknya agar mengubah masa depan mereka kelak. Melakukan audiensi bersama dengan guru-guru lain untuk segera mencari solusi dan menjelaskan arti penting sekolah bagi masa depan anak-anak, serta mengajak diskusi para orang tua untuk bersama-sama mencari jalan keluar. Oke, kita sudah tahu ya. Ini jawaban yang lengkap, kemudian ini lebih ke audiens berarti lebih baik gitu ya. Nah, ini jawabannya yang gitu. Nah, diharapkan dengan audiensi, kemudian bersama-sama dengan guru lain mencari solusi, kemudian diskusi dengan orang tua untuk mencari jalan keluar, diharapkan bisa mengatasi permasalahan tadi. Oke, jawabannya yang E. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ada siswa yang memiliki pandangan yang berbeda dalam memaknai pelajaran agama. Sebagai
guru, apa yang harus Anda lakukan? A. Mendukung pertanyaan-pertanyaannya karena sebagai bentuk apresiasi kebebasan dalam memahami suatu agama. B. Membiarkan siswa berproses dalam belajar. C. Memberikan penjelasan yang sebenarnya sampai siswa mengerti. D. Memberikan apresiasi dan selanjutnya menjelaskan makna yang sebenarnya. E. Bertanya kepada siswa apa yang mendasari adanya pemaknaan yang berbeda yang selanjutnya memberikan penjelasan dari makna yang dimaksud sampai siswa memahami. Oke, di sini pandangan yang berbeda memaknai pelajaran agama. Oke, kita harus tanya dulu ya, berarti kenapa siswa itu memiliki makna yang berbeda. Makanya kita harus telusuri dulu gitu, kenapa siswa tersebut memberikan makna atau pandangan yang berbeda mengenai pelajaran agama. Maka yang paling tepat itu yang tanya dulu atau dicari dulu penyebabnya gitu ya. Jadi baru kita melakukan tindakan. Oke, berarti jawabannya yang ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Saat mendapat tugas sulit dan tidak menyukainya, maka harus tetap diselesaikan hingga tuntas. Bagaimana menurut pendapat Anda? A. Tidak setuju karena akan menyebabkan stres. B. Tidak setuju karena hasilnya tidak akan maksimal. C. Tidak setuju karena lebih baik mengerjakan tugas lain dengan hasil lebih baik. D. Setuju karena sudah merupakan kewajiban untuk menyelesaikan tugas. E. Setuju karena sikap mudah menyerah akan mempengaruhi kinerja. Oke, kita pasti sudah tahu ini yang paling baik jawabannya itu adalah yang D ya. Karena itu merupakan suatu kewajiban, maka kita harus setuju. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Anda memiliki siswa pintar ya. Pintar yang ingin sekali menguasai keterampilan yang menurut Anda belum saatnya dikuasai oleh siswa tersebut. Di sekolah hanya Anda yang dapat melatihnya, namun Anda tidak memiliki waktu luang. Ucapan yang tepat dikatakan kepada siswa itu adalah A. Bahwa siswa tidak perlu belajar keterampilan itu dan tidak perlu berlatih kepada saya. B. Bahwa siswa belum waktunya menguasai keterampilan itu dan saya sibuk sehingga tidak bisa melatihnya. C. Bahwa siswa itu bisa belajar sendiri untuk menguasai keterampilan itu. D. Bahwa siswa tetap memiliki kesempatan menguasai keterampilan itu dan memintanya mencari yang diinginkan dari luar sekolah. E. Bahwa siswa itu memiliki kemampuan yang baik, punya kesempatan menguasai keterampilan itu dan mengatur lagi untuk bisa mengatur waktu lagi untuk bisa berlatih dengan saya. Oke, yang paling tepat ya, yang perlu kita ucapkan itu yang ini. Jadi siswa itu untuk bisa berlatih dengan kita, karena kita itu terlalu misalnya sibuk atau waktu luang kita itu ada di luar jam, maka siswa yang harus mengatur lagi waktunya untuk bisa berlatih dengan kita gitu ya. Jadi ada motivasi dan niat untuk membimbing dari kita untuk siswa gitu. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang E. Oke, mungkin itu adalah beberapa soal pembahasan mengenai soal observasi diri untuk P3K tahun 2023. Mudah-mudahan soal tersebut adalah gambaran untuk nanti teman-teman tes P3K 2023. Mudah-mudahan yang menonton video ini bisa lulus tes P3K tahun 2023 ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.